Teman-teman, kita melanjutkan video pembelajaran ini. Kita akan melanjutkan terkait dengan kriteria hasil yang dibahas di video sebelumnya. Prinsip SMART dalam menentukan kriteria hasil yang kita harapkan. Ya. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu kita akan sama-sama memahami terkait dengan prinsip SMART tersebut dalam menentukan kriteria hasil yang diharapkan. Oke, SMART terbagi menjadi huruf S, M, A, R, dan T. Ya. Oke. Merumuskan suatu outcomes lebih spesifik yaitu yang kriteria hasil. Menurut Stuart and Sutton 1995, spesifik berarti harus sangat detail. Ya. Kalau berbicara tujuan seperti pada video sebelumnya itu tingkat nyeri itu belum detail. Namun ketika berbicara tentang kriteria hasil, apa yang dimaksud dengan tingkat nyeri tersebut harus dituliskan lebih detail. Misalkan pasien dapat mengidentifikasi tentang skala nyerinya, pasien bisa mengenali kapan nyerinya itu terjadi, klien bisa melaporkan nyerinya itu berkurang, bisa tidur dan istirahat, atau justru pasien bisa mengatasi nyeri yang terjadi itu dengan tindakan-tindakan non farmakologi, bisa itu distraksi atau relaksasi. Jadi sangat spesifik. Baik, measurable dapat diukur. Ya, artinya di sini kriteria yang kita tetapkan itu harus ada sasaran ukur atau garis ukurnya. Ya, misalkan kita mau mengatakan bahwa nyerinya tersebut menurun. Menurun itu level berapa sampai level berapa nantinya turun. Kita anggap misalkan dari skala nyeri 8 menjadi 4. Ya, skala 0 sampai 10. Artinya kan bisa kita mengukur dari tingkat nyeri tadi. Achievable dapat dicapai. Bisa nggak kita mencapainya? Jangan-jangan outcomes yang kita tentukan itu terlalu tinggi. Ya. Reliable, ini kaitannya juga dengan achievable tadi. Apakah menjadi suatu rasional? Ya, outcomes yang kita tentukan itu pada pasien kita. Dan yang terakhir adalah time atau waktu. Ini berkaitan dengan nanti pemilihan intervensi yang akan kita buat. Kita contohkan. Skala nyeri 8 yang tergolong skala nyeri berat mau diturunkan ke skala nyeri ringan 2 atau 3. Waktunya 15 menit. Tapi menggunakan intervensi atau pemilihan intervensi nanti dengan hal-hal yang berbau non farmakologi. Misalkan distraksi dan relaksasi. Pasien kita udah keburu nyerinya sangat tinggi, ya, nyeri berat. Kita maunya nyerinya berkurang sampai dengan nyeri 2, level 2, yaitu nyeri ringan. Apakah reliable? Apakah rasional? Apakah dapat dicapai? Ya, hanya dengan menggunakan distraksi relaksasi, orang yang nyerinya level 8 jatuh ke nyeri level 2 atau 3. Apakah reliable? Hanya menggunakan distraksi relaksasi? Pastinya tidak. Artinya di sini tidak achievable, tidak ada reliable. Waktu. Menggunakan distraksi relaksasi menurunkan nyeri berat ke nyeri ringan. 15 menit apakah bisa? Sehingga kita harus pintar memilih intervensi yang kita akan gunakan pasien. Ingat, seorang perawat bukan hanya harus menggunakan intervensi mandiri, bisa juga menggunakan intervensi kolaborasi. Jika sudah diketahui nyeri pada pasien tersebut skala 8 yang tergolong nyeri berat, secara pencapaian, secara rasional dan waktu kita harus cepat dan dapat dicapai serta rasional menurunkan nyeri yang terjadi. Kita nggak bisa mengandalkan distraksi relaksasi. Apa salahnya menggunakan tindakan kolaborasi, pemberian Novalgin tadi,
yang justru akan spesifik dan cepat untuk menurunkan nyeri. Karena sebagai contoh, Novalgin itu merupakan salah satu alternatif terapi analgetik. Oke. Ini juga berlaku untuk semua kriteria hasil yang akan kita tetapkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada video berikutnya.